Halo semuanya, hari ini aku lagi berada di Bukit Tinggi. Kalian tahu nggak sih, tahun ini Monumen Jam Gadang genap berusia 100 tahun loh. Coba lihat. 100 tahun, selama itu pula jam ini menjadi penunjuk waktu, menjadi ikon kebanggaan, dan sekarang menjadi pusat perayaan besar-besaran masyarakat kota. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang keseruan festival kali ini, ada satu temuan dari tim riset kami yang harus kalian lihat. Tak jauh dari Jam Gadang, terdapat sebuah tugu yang dikenal sebagai Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Konon, katanya tugu ini sempat direnovasi. Beberapa catatan lama menyebutnya sebagai monumen pembebasan. Namun, sebuah pertanyaan masih tertinggal. Pembebasan apa yang sebenarnya dimaksud? Ada satu spot nih Bu yang membuat aku bertanya-tanya. Aku menemukan sebuah monumen nih Bu. Ternyata nama monumen tersebut sebelumnya monumen pembebasan nih Bu. Jadi sebenarnya pembebasan dari apa ya Bu? Jadi monumen itu kalau kita di Bukit Tinggi taunya itu Tugu Pahlawan Tak Dikenal. Sebagai sebuah penanda bahwa pernah terjadi peristiwa PRRI di mana terjadi bentrokan antara ex divisi Banteng bersama masyarakat sipil dengan tentara dari pusat. Makanya kemudian dinamakan Monumen Pembebasan. Bagaimana sih Bu awal mula dan ending dari konflik ini? Jadi pada awalnya PRRI adalah sebuah peristiwa protes kepada pemerintah yang menuntut adanya otonomi daerah, kemudian adanya pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Tapi ternyata pemerintah melihat itu sebagai sebuah pemberontakan yang waktu itu masih seumur jagung. Sekarang kan Jam Gadang tepat berusia 100 tahun. Berarti Jam Gadang sudah melihat berbagai kejadian. Dan dari kejadian pemberontakan PRRI tersebut, itu merupakan kejadian yang memakan korban cukup banyak. Dan dijajarkan kabarnya ya Bu di Jam Gadang. Ya. Jadi memang pemerintah pusat waktu itu, tentara pusat menggunakan cara-cara teror yang seperti itu. Ditangkap, kemudian dan kemudian dijajarkan untuk efek teror ke masyarakat agar tidak ikutan di dalam konflik PRRI tersebut. Berdasarkan buku yang atau catatan sejarah yang aku dapat ini Bu, di Jam Gadang mayat yang terbujur itu mencapai angka 187 dan hanya 17 orang yang dinyatakan sebagai pemberontak. Iya, karena kan PRRI kan peristiwa yang di dalamnya terlibat tidak hanya militer, tapi ada masyarakat sipil dan kemudian ada tentara pelajar yang kemudian dipersenjatai dan itu terlibat dalam perjuangan. Anggota PRRI dari sekian banyak yang itu adalah militer, yang memang basisnya militer, karena PRRI adalah konflik yang pada awalnya disuarakan oleh militer, kekecewaan antara militer dengan militer, divisi Banteng dengan militer organik secara keseluruhan. Nah, karena saking banyaknya masyarakat yang ikut terlibat, kemudian juga ada tentara pelajar, makanya korban itu kemudian susah untuk diidentifikasi, karena pada dasarnya masyarakat terlibat dengan cukup banyak. Bu Meiza, dari tugu yang aku lihat secara langsung Ibu dengan tim yang sudah meriset sebelumnya, itu terdapat ornamen-ornamen yang berbeda dengan saat ini Bu. Itu dirombak atau ada alasan lainnya Bu? Ya, masyarakat Minangkabau, masyarakat Bukit Tinggi dan Sumatera Barat menilai PRRI itu bukan sebuah aib. Mereka menilai bahwa itu sebuah perjuangan masyarakat di daerah untuk menuntut adanya keadilan dari pemerintah pusat. Nah, makanya kemudian di tahun 63 Nasution kemudian melakukan perombakan dan narasi sejarah juga dibelokkan agar luka itu tidak terlalu berdarah-darah saat itu dan agar masyarakat tidak terlalu malu. Aku juga meng-highlight nih Bu, bagian perombakan pada tugu tersebut. Sebelumnya itu ada patung yang katanya bertulisan ini Mama itu sujud ke kaki tentara. Apakah perombakan ini berhubungan juga dengan nilai budaya Bu? Betul, memang berhubungan sekali dengan hal tersebut. Makanya kemudian masyarakat tidak terlalu welcome terhadap adanya monumen itu, karena seolah-olah mengingatkan masyarakat terus-menerus yang lewat ke dekat tubuh itu bahwa ada luka di masa lalu yang terus diingat-ingat dan lukanya tidak sembuh-sembuh.
Makanya kemudian di tahun 63 patungnya dirombak dan kemudian diasosiasikan bukan tugu pembebasan, tapi kemudian diasosiasikan sebagai monumen perjuangan pas perang pajak, perang blasting di tahun 1908 antara masyarakat Bukit Tinggi ke pemerintah kolonial Belanda. Jadi ornamen yang baru saat ini itu lebih mengapresiasi untuk jasa yang sudah gugur ya Bu ya. Itu untuk orang-orang yang tidak dikenal, untuk orang-orang yang gugur tanpa nama dan kuburnya juga tidak ketemu di mana. Jadi memang diasosiasikan terhadap orang-orang yang sudah meninggal atas nama perjuangan di masa lalu, terutama di perang pajak di 1908. Orang Minangkabau kan sebelumnya kan cukup vokal di masa kolonial, kemudian di masa revolusi kita cukup vokal di panggung nasional, kita cukup berpengaruh di panggung sejarah nasional sebagai negarawan, sebagai orang-orang yang berperan penting. Tapi pasca 58 dan 60 itu, akhir dari perang PRRI itu 60, ketika semua kita kalah dan semua harus kembali ke pangkuan republik, kita menjadi semakin pendiam dan kalem. Tidak ada lagi seruan-seruan dan semangat-semangat kebangsaan yang muncul dari wilayah Minangkabau pasca kejadian itu. Baik Bu, mungkin dampak dari kejadian ataupun fenomena ini berpengaruh ke budaya ya Bu ya. Memang ada PRRI efek ya, jadi pasca PRRI itu kemudian ada sisi traumatis sendiri bagi masyarakat Minangkabau, terutama terhadap peristiwa tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam peristiwa PRRI di tahun 60 sampai tahun 70 ketika punya anaknya itu dikasih nama bukan nama Minang, jadi namanya banyak nama Jawa atau nama orang-orang luar. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu karena efek dari traumatis peristiwa PRRI selama 3 tahun itu. Dan sekarang kita merayakan akan hal itu. Dan Ibu sebagai sejarawan, bagaimana Ibu melihat fenomena ini? 100 tahun Jam Gadang adalah peristiwa bagaimana masyarakat Minangkabau menerima dengan sangat terbuka dan tunduk terhadap kolonialisme. Dan itu kita rayakan dalam bentuk seremoni yang cukup panjang, 1 bulan. Ada peristiwa-peristiwa sejarah dan ada monumen Jam Gadang, ada monumen Tugu Pahlawan dan lain sebagainya untuk pengingat bahwa di masa lalu pernah terjadi kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi di sisi lain kita seolah-olah sedang merayakan bahwa kita tunduk dan takluk terhadap kolonialisme. Karena pada dasarnya kolonialisme yang paling berbahaya adalah kolonialisme dalam pikiran. Aku datang untuk liputan festival, tapi sekarang di sini mendengarkan cerita tentang sesuatu yang gak pernah aku tahu. Ternyata tersimpan luka sejarah yang begitu dalam. Jadi kesedihan mereka itu paksa atau terpaksa terlibat menjadi bagian dari proses sejarah itu. Suka tidak suka mereka terpaksa menerima. Namun pada akhirnya sejarah pun mengadili mereka. Ketika PRRI berkuasa, orang-orang PKI kan menjadi musuh utama karena salah satu dari PRRI itu kan menghancurkan PKI. Tetapi ketika kalah, orang-orang PKI muncul ke permukaan dan mereka menghancurkan orang-orang yang juga terlibat dalam PRRI. Masalah PRRI itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melepaskan dendam pribadi. Misalnya mama dengan kebenakan. Nah, ini mama nggak mau menjual tanah katanya, bahkan mau menjual pusako ini supaya dapat untung besar. Gampang saja oleh kebenakan ini, mama saya itu bagian daripada PRRI. Nah, kemudian dengan gampang saja menyeret si mama tadi, kemudian diberikan hukuman. Termasuk kejadian itu di Jam Gadang, tidak jauh berbeda. Kan tidak semuanya orang-orang PRRI itu pedagang, pelajar, petani, mereka itu kadang-kadang difitnah. Hal-hal seperti ini terungkap oleh orang-orang yang kita wawancarai. Berarti luka itu nyata ya Pak, dan mereka harusnya membawa sendirian selama berpuluh-puluhan tahun, dan faktanya itu bahkan keikutsertaan bukan atas dasar keinginan pribadi saja ya Pak, tetapi kadang atas kepentingan golongan. Peristiwa sejarah atau penulisan sejarah yang ditulis pada masa silam itu tidak semuanya salah dan tidak semuanya juga benar, tergantung pada data dan fakta yang munculkan dalam penulisan. Orang tidak tahu narasi ini, kita munculkan lagi, tujuannya bukan untuk membuat sayatan baru, bagaimana melengkapi narasi sejarah yang hilang pada masa lampau itu dengan harapan generasi muda tidak salah menginterpretasikannya.
ketika ia melihat jam gadang, dia tidak hanya melihat megahnya wahnya jam gadang, tetapi ada sesuatu narasi sedih yang terjadi di sana yang seharusnya menjadi sebuah perenungan. Dan jangan berhenti di situ saja, berikan mereka pemahaman bagaimana mereka bisa merenungi bahwa ketika ini terjadi dan itu berulang, nyaris hal yang sama dan lebih parah lagi akan terjadi. Aku kembali lagi ke pelataran ini, menatap tempat yang sama, keramaian yang sama. Namun anehnya, rasanya sudah tidak sama lagi bagi aku. Aku melihat kontras yang nyata antara perayaan hari ini dengan kesunyian masa lalu. Di sini, ribuan orang tertawa di atas tanah yang menyimpan begitu banyak lapisan cerita. Seringkali, sebuah perayaan besar adalah cara terbaik yang kita pilih untuk sengaja tidak memikirkan hal-hal yang begitu rumit. Aku datang ke sini memang benar untuk membuat konten perayaan 100 tahun Jam Gadang. Dan memang itu yang aku bawa pulang. Tapi bukan cuma itu. Aku juga bawa pulang satu pertanyaan yang jujur aku sendiri belum punya jawabannya. Jawaban yang tidak sederhana. Dan mungkin di tengah megahnya perayaan hari ini, kita memang tidak sedang mencari jawaban. Kita hanya sedang mencari pengalihan. 100 tahun. Jam ini sudah melihat banyak hal yang dirayakan secara megah dan nyaris kita lupakan dalam senyap. Mungkin pertanyaannya bukan apa yang terjadi, tapi kenapa kita baru berani bertanya setelah 100 tahun semuanya berlalu.